Berarti masyarakat nggak perlu takut dengan adanya COVID yang datang Yang lagi sekarang ini. ini di Singapura Mhm. itu tidak ada lonjakan loh. Oh, Apa tidak ada? dirahasiakan untuk apa? Betul. Dan katanya di rumah sakit juga sudah mulai naik ya. Mhm. Tapi saya sih belum melihat juga sih, kecuali statement-statement para elit. Temuan BPK terkait dengan sisa vaksin. Siapa yang bermain di sini menurut Ibu? Tanya sama BPK dong, kok tanya sama saya. Halo Logikers, kembali lagi bersama saya Alfi di Logika Bicara Podcast. Hari ini saya akan berbicara dengan salah satu mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari mengenai COVID-19. Penasaran seperti apa? Jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram @logicnews.id dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di Logika Bicara. Ibu, apa kabar Ibu? Baik. Ya, jadi saya mau tanya-tanya soal COVID karena sekarang lagi banyak banget Wow, berita iya. yang mengabarkan bahwa COVID melonjak lagi nih Bu. Di Singapura, di Malaysia juga. Terus saya mau tanya, apakah COVID yang datang ini lebih berbahaya dibanding COVID-COVID sebelumnya? Ya. Duh, sebetulnya di Singapura itu tidak ada lonjakan loh. Oh, Apa tidak ada? dirahasiakan untuk apa? Tapi kebetulan ada keponakan saya yang ada di sana. Itu enggak lah, Oh, enggak ada. tante katanya. Jadi enggak, jadi tidak harus pakai masker dan sebagainya. Yang kabar-kabarnya itu ternyata enggak terjadi di Singapura. Tapi apapun juga kita mikir negara kita ya. Iya. Tapi katanya ada lonjakan 40%. Betul. Dan katanya di rumah sakit juga sudah mulai naik ya. Tapi saya sih belum melihat juga sih, kecuali statement-statement para elit. Iya, betul. Ya, tapi statement dari Menteri Kesehatan sendiri adem ya, tidak wah ini datang kalian harus pakai ini, enggak. Jadi tenang. Kemudian statement Pak Jokowi juga tidak. Kalau menurut saya apakah ini akan jadi bahaya apa tidak? Menurut saya enggak. Karena penyebabnya adalah Omikron. Dan kalau Anda ingat saya dulu pernah bicara bahwa Omikron itu adalah varian dari COVID yang paling bersahabat dengan kita. Paling lemah. Tidak seperti yang dulu Delta. Wah, Delta itu ganas banget. Nah, kalau Omikron itu malah kita bersyukur karena kalau kena Omikron enggak apa-apa. Tapi setelah Omikronnya selesai, imunitas kita meningkat. Nah itu. Justru malah berdoa semoga dapat Omikron zaman dulu itu. Nah sekarang Omikron itu ada subvariannya. Subvariannya itu yang diduga akan berkembang ke kita. Tapi sebetulnya menurut hukum alam, yang namanya wabah itu virus penyebabnya. Itu kan pasti ganas ya. Tapi kemudian seiring dengan waktu, dia akan turun keganasannya akan turun. Si virus itu kepingin mengadaptasi dengan manusia. Manusia sebagai inangnya. Karena virus tidak bisa hidup tanpa inang. Nah dia cari inang dan inangnya supaya awet. Maka dia mengurangi virulensinya. Dan kemudian yang zaman dahulu 100 tahun yang lalu ada Spanish flu atau flu Spanyol yang bisa membunuh ratusan juta umat manusia itu sekarang jadi flu biasa. Artinya virus itu semakin lama semakin melunak. Jadi kalau nanti ada pandemi baru, menurut saya sangat mungkin bukan COVID lagi. Tapi yang lain lagi. Beda lagi ya. Banyak yang sudah disiapkan. Berarti masyarakat nggak perlu takut dengan adanya COVID yang datang Yang lagi. sekarang ini nggak perlu takut. Saya kira masyarakat juga nggak takut. Yang penting tetap. Cuman yang berisik itu memang statement-statement para elit. Iya betul, karena kita sebagai masyarakat ngelihat pemberitaan di media banyak katanya COVID kayak gini, jadi simpang siur. Kurang kitanya jadi kayak ketakutan sendiri. Sedangkan kalau misalkan dilihat dari variannya tidak terlalu bahaya, betul kan? Gitu. Tapi memang beberapa media mengabarkan, jadi kitanya takut sendiri. Sehingga kita perlu mempersiapkan banyak hal pastinya kan. Kayak contoh kalau dari aku
biasanya lebih jaga kesehatan, tetap pakai masker kemanapun kan. Kalau misalkan menurut Ibu Ya gimana pakai caranya? masker itu boleh pakai, boleh tidak Mhm. lah. Janganlah risau, disuruh pakai masker, juga jangan risau. Nggak boleh pakai masker. Kalau saya pakai masker itu, menurut saya pengen ada. Kalau saya pas mau naik pesawat terbang, saya juga Mhm. pakai masker. Iya betul. Karena banyak pesawatnya segitu ya, cuma Jakarta Solo yang naik banyak. Wah itu saya pakai masker. Kalau di pasar, pasar basah tuh ya saya pakai masker karena ketemu dengan orang-orang yang tidak tahu dia sakit apa. Bukan hanya untuk Covid, tapi untuk penyakit yang lain Mhm. gitu. Jadi janganlah dikotomikan pakai masker dan tidak pakai masker. Kalau saya suka pakai masker Iya, pada waktu saya perlukan. betul. Mm. Jadi tetap COVID ini tidak berbahaya dan kemungkinan berbahayanya untuk seperti balita yang belum mempunyai imunitas yang kuat, terus juga yang komorbid ya Bu ya. Insya Allah juga enggak. Heeh, berarti yang Yang bahaya itu yang punya komorbid. iya, Nah, yang kalau punya yang enggak, yang penyakit enggak. lain. Heeh. Ibu tadi bilang ada hal lain yang sedang dipersiapkan. Apa itu? Covid sudah selesai. Mhm. Oh ya. Ada Oh hal yang banyak sedang ya. dipersiapkan. Ada beberapa yang kemungkinan dipersiapkan. Nampaknya bukan Covid. Misalkan Japanese encephalitis. Kenapa saya mengatakan itu? Karena mereka sudah siap dengan vaksinnya. Bahkan Indonesia sudah beli vaksinnya. Vaksin Japanese encephalitis. Kalau beli vaksin Japanese encephalitis, untuk apa kalau bukan untuk siap-siap? Siap-siap akan ada pandemi. Jadi saya hanya menebak dengan data-data yang ada. Mhm. Kemudian sekarang banyak sekali vaksin. Ya, yang paling menarik ya itu Japanese encephalitis, Kapan? radang otak. Sedang dipersiapkan. Sekarang sudah mulai itu disuntikkan pada anak-anak di bawah umur 15 tahun. Di mana radang otak itu jauh lebih berbahaya pada COVID. COVID angka kematiannya di bawah 3%. Kalau ini 30%. Jadi 10 kali lipat lebih ganas daripada COVID. Masyarakat belum begitu. Tidak tahu lah itu kenapa. Kenapa kok tidak. Padahal pemerintah sudah membeli vaksinnya. Tapi rakyat belum dikasih tahu apa-apa. Cuman di sekolahan mungkin sudah ada pengumuman-pengumuman bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di kelas ini, kelas ini, kelas ini harap segera mendaftarkan anaknya. Sudah ditemukan kasus itu? Kasus yang terbaru? Ada surat yang seperti itu. Ada suratnya. Edaran dari guru dari sekolah. Tapi pemerintah masih Bu ya untuk Nah, ya belum ada pengumuman, belum ada ini. Oke, Bu berbicara soal vaksin, saya kemarin baca di artikel ada yang menarik dari temuan BPK bahwa vaksin COVID-19 itu tersisa banyak, Bu. Dan ini tuh melibatkan Bio Farma mengalami kerugian keuangan sebesar 525 miliar. Itu kan sangat besar Setengah sekali ya. triliun. Betul. Nah itulah. Bagaimana Ibu melihat kasus ini? Apakah ada indikasi korupsi? Gini, kalau itu temuan BPK, itu harus ditindaklanjuti. Biasanya BPK itu ke kementerian ya. BPK ke kementerian, ini loh ada kemungkinan korupsi. Nah menteri harus menjawab, oh itu begini. Nah kalau jawaban ini logis dan ditindaklanjuti, nah itu bukan korupsi. Tapi kalau ternyata tidak ada tindak lanjutnya, nah ya itu dianggap korupsi. Kalau itu uang APBN. Nah itu kan peristiwanya kan bahwa BPK menemukan kira-kira kerugian 525 miliar, itu setengah triliun untuk membeli vaksin. Kira-kira itu 3,5 juta dosis vaksin yang belum tersebarkan. Nah maka tanggung jawabnya si pemesan vaksin itu harus menghabiskan itu. Maka kok tiba-tiba timbul berita COVID, ya, apakah ada hubungan dengan itu saya nggak tahu. Iya betul. Nah tapi setelah itu ada temuan BPK toh. Nah dan yang paling keras yang berteriak itu media. Betul. Kalau Menteri Kesehatan sendiri enggak. Aman-aman aja. Yang bertanggung jawab siapa baru di sini? Pak Menkes? Enggak tahu, belum tentu karena Pak Menkes tidak
tidak ketakutan loh, Pak Menkes tidak ketakutan harus disuntik, enggak loh. Yang kayak begitu malah media, Betul. DPR juga, dan kemudian kemarin katanya ada dari mana lagi yang mengharuskan suntik. Ketua DPR Mbak Puan sudah mengatakan akan mendorong pemerintah untuk segera digalakan kembali vaksinasi terkait dengan melonjaknya tingkat COVID di sejumlah negara. Itu kan namanya mendorong vaksinasi lah, yang mendorong. Kalau Kemenkes enggak. Kemenkes hanya himbauan, ayo hidup bersih dan sehat dan cuci tangan yang sering. Nah, saya salut ketika saya dengar begitu ya, ada Bu Nadia, ada Menkes juga tidak nakut-nakutin lah pada rakyatnya. Tapi justru yang nakut-nakutin itu media dan beberapa elit yang diungkapkan oleh media. Belum tentu elitnya juga menyuruh vaksin, tapi entah gimana medianya yang begitu. Nah, saya nggak tahu apakah media itu asli ingin menyuarakan begitu ataukah memang ada sponsornya, saya nggak tahu. Berarti kan ada penimbunan vaksin COVID ini dan ada kemungkinan juga vaksin ini malah sengaja disuntikan ke masyarakat. Apa? Gitu. Jadi kan vaksinnya tersisa. Ada kemungkinan vaksin ini tetap disuntikan ke masyarakat. Harus disuntikkan, kalau tidak disuntikkan menjadi barang temuan. Sedangkan itu maka ini harus dihabiskan. Iya. Lah kalau harus dihabiskan karena temuan kan bukan berarti bukan karena melindungi rakyat. Tetapi melindungi yang memesan vaksin. Iya, nah itu dia. Kalau memang karena rakyat, sebetulnya pada tahun 2023 ini WHO sudah merilis bahwa perlu dibuat vaksin baru yang sesuai dengan virus-virus zaman sekarang. Kalau vaksin lama, vaksin yang ada di stok November 2022 itu kan berasal dari yang lama. Betul. Nah, vaksinnya lama itu dibuat dari virus tahun 2019. Nah, sekarang WHO sudah ikir untuk mengganti vaksin itu menggunakan virus yang sudah bermutasi. Iya. Gitu. Jadi itu supaya tepat. Artinya WHO mengakui bahwa vaksin lama tidak bisa dipakai andai kan ada epidemik baru gitu. Yang harus menanggung kerugian Bio Farma sebagai kalau Bio Farma itu hanya pabrik untuk membuat ya, dan dia yang mengkoordinir vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong itu uangnya itu gotong royong dari perusahaan-perusahaan. Terus mereka untuk menyuntikin pegawai-pegawainya dan keluarga pegawainya. Nah ini dia menyangkut 7,5 juta orang. Dan itu sudah beres. Maka si Bio Farma berteriak bahwa yang sisa itu bukan punya gue gitu. Iya, betul. Berarti ada simpang siur ya ini, ya, ada indikasi di stok. Siapa itu? Siapa yang mesan? Nah itu mestinya dilihat apakah ada unsur korupsi apa tidak. Tapi ngomong-ngomong soal COVID nih Bu, kita kan sebagai masyarakat ada trauma tersendiri sama pandemi. Sedangkan sekarang media memberitakan bahwa COVID balik lagi. Sedangkan ini kan kata Kemenkes, kita tuh sudah herd immunity. Kira-kira gimana sih herd immunity menurut Ibu gitu? Nah, kalau sudah herd immunity, kata Menkes sudah 95%, kita itu kuat untuk menahan virus. Apalagi cuman Omikron. Iya. Ya udah, kita nggak perlu takut. Nggak perlu vaksin lagi. Nggak perlu vaksin lagi. Vaksin itu sekali, itu sudah memori dari tubuh kita itu sudah tercetak, tidak perlu berkali-kali begitu. Ya. Jadi saya melihat Kemenkes RI itu ada kasus aktif 2.204 kasus COVID dan juga 2 orang meninggal. Lalu saya baca lagi nih Bu, bahwa Kementerian Kesehatan itu menyebut COVID-19 varian JN1 sudah terdeteksi di Indonesia dengan gejala sakit kepala, pilek, dan batuk. Mungkin
masyarakat belum tahu varian JN1 seperti apa sih, mungkin Ibu tahu? Ya nggak perlu tahu lah, ngapain. Nggak perlu tahu. Mm. Yang pasti Pokoknya kalau Omikron, subvarian apa saja itu tidak berbahaya, gitu aja. Gitu. Jadi kita nggak perlu ketakutan sama berita yang ada di media. Balik lagi, yang pasti tetap jaga kesehatan. Ya, gitu. tetap perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kemudian cuci tangan, sering cuci tangan, dan apalagi, dan jangan stres. Iya betul. Kalau Anda stres, Anda takut malah kena. Iya betul. Dan kalau misalkan ada nggak sih obat-obat herbal gitu yang bisa dikonsumsi sama masyarakat? Ya. Contohnya kayak kalau saya dulu kan minumnya air jahe, atau mungkin Ibu punya tips lain. Jahe, lengkuas, dan serai. Serainya 3 lembar, jahenya 1 jempol, kemudian lengkuasnya 1 jempol dengan serai 3 lembar. Nah itu direbus. Direbus terus minum. Oh itu aman lah, anti COVID banget itu. Ya itu lebih aman karena dari itu alam. Banyak sekali dulu yang ribuan pasien-pasien mereka tidak boleh ke mana, tidak boleh ke rumah sakit, udah di rumah aja, nggak usah ke rumah sakit, malah pada hidup, nggak ada yang mati. Malah pada hidup. Ya ampun. Benar, berarti kita harus menghargai apa yang diberikan sama alam gitu ya. Oke Ibu, saya mau tanya lagi nih, kalau misalkan kita lihat ya, kasus COVID ini meningkat saat terjadinya Pilpres. Kita kan sebentar lagi mau pesta demokrasi ya. Nanti tahun depan kita pesta demokrasi, tapi tiba-tiba media mengabarkan bahwa semuanya ini COVID naik gitu. Ini kan membuat masyarakat jadi takut, malah nggak mau berdemokrasi. Itu menurut pendapat Ibu gimana? Ya apakah itu mungkin kebetulan. Satu, kebetulan. Kedua, kalau memang masa disengaja. Iya. Nah, kalau disengaja ya pasti yang menyengaja itu apa kepingin Pilpresnya nggak jadi. Betul. Atau pengen dilaksanakan secara online. Atau mengganggu kampanye. Lah kalau kampanye kan nggak boleh bergerombol. Betul. Nah sekarang saya pernah bikin video itu bagaimana nih kalau kampanye. Kalau kampanye ya boleh pakai apa namanya ini masker. Tapi kalau nggak pakai masker juga nggak apa-apa. Gitu. Yang pasti kita jangan stres kalau misalkan yang menang gitu, misalkan kita megang calon presiden ini tapi ternyata nggak menang, kitanya stres, itu kan malah jadi meningkatkan imunitas kita. Stres. Jangan stres. Karena saking senengnya sama pilihannya ya. Betul, itu banyak sekali. Karena nggak bisa ditebak gitu. Karena ya biasalah kita belum betul-betul berdaulat sih ya. Jadi ya pemilunya juga tidak berdaulat. Ya pasti Anda tahu semua. Tadi Ibu bilang, yang tadi Ibu bilang, saya nggak tahu apakah memang ini dimunculkan, isu ini dimunculkan setiap Natal, Tahun Baru, terus Idul Fitri, Lebaran gitu ya. Terus terakhir adalah Pilpresnya. Itu kan kekhawatiran masyarakat. Masyarakat resah gitu ya. Gue mau liburan, tapi aman nggak ya? Gitu. Ini perlu vaksin nggak ya? Gitu. Terus bisa keluar negeri kayak gitu Bu, mungkin. Itu pandangan Anda ya. Saya juga berpikir kenapa ya kok mesti begitu. Tapi kalau melihat sekarang tulisan di barat banyak sekali. Tulisan banyak banget bahwa memang pandemi COVID kemarin itu adalah suatu test case untuk merubah dunia. Merubah dunia, bagaimana kalau dunia tidak bergerak, bagaimana kalau dunia itu ya ada sekelompok orang yang mempunyai mempunyai kemauan untuk mengatur dunia ini, dan dia mencoba dengan COVID ini ternyata bisa. Dengan COVID dia bisa mengatur ekonomi semua hancur. Iya. Dengan COVID dia bisa mengatur perdagangan, kemudian keuangan dunia hancur. Dengan COVID dia bisa mengambil kedaulatan negara-negara yang sedang berkembang, labakan. Nah, seperti kita, seperti negara kita, mau nggak mau kan harus utang dan itu semakin menjerat kita. Dan itu mereka semakin yakin gampang kalau gitu untuk menguasai
suatu wilayah, suatu negara, bebannya nanti utang yang sebanyak-banyaknya tuh nanti dia ambil. Nah itu seluruh dunia bukan hanya terhadap Indonesia. Tapi sama ya. Satu orang. Dan sekarang ya banyak orang, kelompok itu pasti kelompok yang sudah sangat terkenal. Nah itu kelompok itu kalau di Barat sih sudah sangat dikenal ya, dan bahkan sudah diajukan ke pengadilan. Misalkan siapa itu Anthony Fauci, kemudian Bill Gates, kemudian nah itu masih banyak lagi. Nah itu mereka memang orang pintar-pintar, mereka menyatukan orang pintar-pintar untuk disuruh riset ini itu. Punya uang. Ah ya uang. Dia kan punya uang, dia pengen mengatur dunia. Dan itu yang bisa kita rasakan pada COVID. Yang tadinya kita sangat bergotong royong, terus jadi agak terpisah. Karena PSBB, karena lockdown. Orang tidak boleh dekat-dekat, harus pakai masker. Sehingga tidak bisa bisik-bisik, tidak bisa kalau orang Jawa itu kan banyak ngerasain. Nah itu bukan satu hal yang sepele, itu merubah mindset kita. Betul. Berarti memang penyakit itu bisa direkayasa gitu atau gimana? Iya, sangat bisa. Pandemik bukan penyakit. Pandemik. Kita ada Bill Gates, kayaknya seperti sedang merancang sesuatu lagi depan. Ya, dan sekarang dia sudah merancangkan untuk 2024. Dan kalau dia dia bilang penerawangannya gitu. Banyak hal dan kita mulai sekarang sih harus segera siap-siap ya kalau ada pandemik lagi. Pandemik dalam tanda kutip. Kalau menurut saya kemarin bukan pandemik sih. Kemarin mungkin lebih dekat ke pandemik yang tidak natural. Nah, kita belum siap. Ini lebih berbahaya. Berbahaya. Lebih berbahaya. Karena Bill Gates mengatakan bahwa untuk berikutnya peperangan di dunia ini tidak memakai peluru, tetapi pakai bioweapon. Nah kita padahal tidak ada pengetahuan tentang itu, tidak ada ahlinya di Indonesia tentang itu. Kosongan. Dan bahkan tiga calon presidennya pada yang tahu. Saya yakin nggak tahu. Targetnya siapa? Malah beli alutsista sih ya. Padahal kan mestinya kita membesarkan ahli-ahli dan laboratorium virus yang jangan ketinggalan dengan Barat. Satu lagi yang mungkin dipakai untuk menghancurkan adalah AI, artificial intelligence. Artificial intelligence itu pisau bermata dua. Salah satu sisi bisa memajukan bangsa ini, tapi sisi yang sebelahnya membunuh bangsa ini. Menarik, Bu. Ini menarik. Itu menarik banget. Gen Z justru suka dengan teknologi karena membantu dia. Menurut Ibu itu membodohkan atau membuat dia jadi pintar? Ya tadi pisau bermata dua. Ya. Di sisi sini memintarkan, di sisi sini pembodohan sebetulnya. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa tidak perlu takut sama IA karena kecerdasan yang dibuat sama Tuhan itu jauh lebih pintar, lebih hebat dibandingkan IA yang dibuat robot buatan manusia. Ya kalau bisa kita tolak. Kalau kita belum siap kita tolak. Karena begini, kalau AI misalkan AI yang bisa menggantikan tenaga-tenaga kasar kita. Tenaga kasar kita kemana? Nah itu, saya khawatir kalau kata-kata menghilangkan kemiskinan, itu bukannya orang miskin disejahterakan, tapi orang miskin dibinasakan. Nah kan, kalau orang miskin dibinasakan kan kemiskinan hilang. Padahal nggak begitu, yang namanya miskin selalu relatif dibandingkan dengan yang kaya. Anda dikatakan miskin kalau Anda lebih miskin daripada
si A atau si B. Pasti parameternya begitu. Tapi itu bukannya memang ya inilah teknologi Bu ya. Mau tidak mau, bisa tidak siap kita harus siap menerima karena memang terus berkembang. Ya sebetulnya apapun kalau kita itu kuat mentalnya, mempunyai suatu mempunyai sesuatu yang bisa menghadapi mereka itu semua. Sebenarnya ada, yaitu preambul Undang-Undang Dasar 45. Satu, melindungi bangsa dan tanah tumpah darahnya. Setiap kemajuan apapun juga kalau tidak melindungi bangsa dan tanah tumpah darahnya, no way. Atau dipakai tapi terbatas. Dipakai tapi tetap melindungi bangsa dan kalau kira-kiranya ini kan mencelakakan bangsa saya, mencelakakan rakyat saya, no. Nah itu. Tapi apa berani kalau orang yang sudah punya utang banyak? Nah itu. The next leaders mungkin yang akan berpikir seperti ke arah situ. Mungkin ya Bu ya. Maka saya sangat prihatin dengan para generasi Z atau Zillennial Generation. Itu mereka itu apa yang akan mereka warisi. Kalau kita, politik kita masih seperti sekarang ini. Masih tidak berpihak pada kedaulatan rakyat, tidak berpihak pada keadilan sosial, tapi malah berpihak pada kapitalisme liberal. Apa yang akan mereka warisi? Hutang dan kesengsaraan. Nah, mereka harus menyadari dari sekarang. Ya, karena ya kalau mereka tidak berpikir ke situ ya hancur Bu ya. Nggak akan bisa. Ada Gen Z itu berpikirnya, wah, apa ya, orang yang gumun itu orang yang terheran-heran lihat kemajuan negara lain. Padahal mereka sebetulnya bisa lebih maju dari itu. Kalau dia mewarisi negara ini. Nah, kalau dia mewarisi negara ini, dia harus melawan kapitalisme global. Kalau tidak melawan, akan dimakan oleh kapitalisme global. Dan generasi itu hanya akan makan remah-remah sisa-sisa dari para kapitalis global. Tapi kalau dia bisa mengalahkan kapitalisme global sedini mungkin, maka warisan gemah ripalah loh Jinawi itu ada di tangan mereka. Dan mereka akan sangat gampang mengalahkan pihak sana. Terakhir Bu, sebelum closing, kembali ke tadi Bu ya, saya agak tergelitik Bu ya soal pertanyaan Ibu, jawaban Ibu indikasi korupsi tadi Bu ya di vaksin COVID tadi. Langkah yang menurut Ibu itu apakah PPATK atau KPK perlu melakukan pemeriksaan lebih jauh gitu terkait itu? Mestinya begitu ya, mestinya. Kalau ada kerugian 1,5 triliun, jadi negara kan rugi sudah pesen tapi tidak dipakai. Itu segera KPK turun tangan. Apakah ini belum dibagi ataukah dipaksakan dibaginya gitu. Nanti kan jangan rakyatnya jadi korban karena sisa 1,5 triliun kemudian rakyat harus disuntikin kan kasihan. Ada kaitan dengan politik yang saat ini sedang ramai. Kok tiba-tiba dimunculkan isu itu BPK? Siapa yang bermain? Apa? Tiba-tiba dimunculkan isu soal temuan BPK terkait dengan sisa vaksin. Siapa yang bermain di sini menurut Ibu? Tanya sama BPK dong, tanya sama saya. Mungkin saya kan tahunya dari surat kabar dan aja dari berita. Karena persaingan politik semakin ketat, pasangan capres A, B, C, D ketika tidak suka dengan pasangan B atau C itu dimunculkan isu itu. Nggak tahu saya. Tanyakan pada mereka. Oke, baik, berarti pada intinya kita semua masyarakat nggak boleh takut ya dengan adanya COVID-19 karena ini tidak seberbahaya dan varian insya Delta. Allah ya, insya Allah nggak akan ada lagi pandemi yang seperti itulah.
Jadi nanti pandemiknya berbeda lagi. berbeda lagi. Ya, jadi Iya. intinya masyarakat kalau kata Ibu Fadilah kita tidak boleh takut, jadi tetap tenang, tetap jaga kesehatan dan nggak boleh stres, itu kuncinya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Ibu sudah mau ngobrol bersama kita tadi soal COVID-19 dan soal lainnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube kita di Logika Bicara dan juga channel Ibu ya, Siti Fadira Supari Channel gitu. Kalau gitu saya Alfi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.